Apa yang akan terjadi jika teman-teman pengguna Kredivo telah mengalami gagal bayar atau telat bayar selama 1 bulan? Nah, di video kali ini kita akan bahas masalah hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas soal apa yang terjadi kalau kita tidak bayar Kredivo, cicilan Kredivo selama 1 bulan lebih. Nah, banyak yang khawatir tentang hal ini, khususnya untuk pengguna-pengguna baru. Kalau untuk pengguna lama mungkin sudah mentalnya sudah kuat lah. Bahkan mungkin usianya sekarang sudah cukup dewasa gitu, karena Kredivo kan launchingnya atau munculnya itu sekitar 2017-an kalau nggak salah ya, sekitar itulah pokoknya. Nah, mungkin sekarang umurnya sudah bertambah berapa tahun tuh berarti seiring berjalannya dengan usia teman-teman yang dulu menggunakan. Kalau 2017 ke 2024 berarti bertambah sekitar 7 tahun ya teman-teman ya. Sekitar 7 tahun bertambah ya, usia kalian sekarang mungkin sudah bertambah 7 tahun gitu. Nah, maka dari itu mental pengguna lama seiring berjalannya waktu umurnya juga bertambah. Jadi sudah kayak apal gitu. Tapi akan jadi masalah buat pengguna-pengguna baru yang mungkin lagi baru saja install tadi sore mungkin ya, atau install kemarin gitu. Buat teman-teman yang mungkin baru nyemplung atau nyoba aplikasi pinjol dari Kredivo ini, terus ternyata mengalami kendala yaitu nggak ada duit buat bayar. Dan ketika nggak ada duit buat bayar, waktunya terus berjalan, bunganya berjalan sampai hampir 1 bulan. Kira-kira apa yang akan terjadi ke kalian semua buat pengguna baru khususnya? Nah, di sini saya akan kasih tahu. Pertama yang akan terjadi adalah pasti kalian akan dihubungi, entah itu WhatsApp, telepon, atau SMS. Pertama itu tujuannya apa? Jangan takut, karena hanya untuk memastikan saja kalian ini kenapa tidak bayar. Ya, kalian sebaiknya respon dengan baik gitu ya. Tunjukkan atau bicarakan alasannya sejujur-jujurnya. Kalau misalkan nggak ada uang ya bilang saja gitu. Hal yang pertama intinya teman-teman akan dihubungi via via online gitulah, entah itu SMS, WhatsApp, atau telepon. Nah, kalau misalkan teman-teman 1 bulan lebih terus masih nggak bayar, di bulan kedua, bulan ketiga, ada kemungkinan DC lapangan datang ke rumah teman-teman. Ya, tujuannya masih sama sih sebenarnya, yaitu memastikan keputusan teman-teman selanjutnya, memastikan situasi teman-teman gitu. Kelanjutannya ini gimana, mau bayar apa tidak gitu sih ya. Nah, dan teman-teman kalau tinggal di pelosok mungkin merasa tenang, wah saya kan tinggal di pelosok di kampung, wah nggak bakal kesini lah. Jangan salah teman-teman, soalnya DC lapangan dari Kredivo ini sudah cukup merajalela. Bahkan teman saya itu tetangga desa udah pernah didatangi, karena ya itu teman saya itu sudah terlanjur ngambil cukup banyak dan nggak taunya ada masalah di pekerjaannya gitu. Akhirnya kan kolaps gitu pembayarannya. Cicilannya itu jadi semerawut dan akhirnya telat, bahkan nggak terbayar beberapa bulan. Nah, setelah itu teman saya ternyata didatangi oleh DC lapangan. Padahal pelosok loh itu. Jadi teman-teman jangan merasa tenang dulu. Tapi teman-teman juga nggak usah takut, karena DC lapangan nggak semuanya kok teman-teman, nggak semuanya menakutkan gitu. Karena ya kerjaannya kan tujuannya hanya mencari agar nasabahnya itu membayar gitu kan tujuannya ya. Nggak ada masa DC lapangan tujuannya untuk kalian itu, nggak ada ya. Jadi intinya ya tujuannya adalah duit. Gimana caranya kalian itu membayar gitu. Tiba-tiba mau ke kalian ya nggak mungkin lah. Jadi kalau masalah DC lapangan itu di desa ataupun di pelosok itu pasti akan didatangi. Nah, kalau didatangi pun kalau teman-teman masih belum ada, ya saran saya ngomong sejujur-jujurnya dan bilang saja ini keadaan finansial atau keuangan kalian masih belum stabil. Dan teman-teman bisa bayarnya kapan, kalau bisa diperhitungkan sendiri, diperhitungkan dulu. Kalau belum bisa janji ya jangan janji dulu teman-teman. Ya bilang saja teman-teman akan berusaha secepatnya gitu aja. Kalau teman-teman membuat janji-janji yang tidak bisa dipenuhi, ya otomatis DC lapangan ini akan terus menghubungi kalian
Karena kalian sudah membuat janji-janji misalkan tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian gitu. Ya pastinya mereka akan terus mengejar janji teman-teman gitu sih ya. Kemudian kalau ada oknum atau DC misalkan ngancem-ngancem untuk dipidanakan atau dipenjara, untuk teman-teman pengguna baru ya jangan takut, karena masalah seperti ini, masalah pinjaman itu adalah bukan pidana ya, melainkan perdata. Ini adalah soal hutang piutang, jadi nggak bisa untuk dituntut ke pengadilan. Soalnya saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya banyak sekali berita-berita dimanapun yang katanya mau dituntut dipenjarakan itu masih belum ada yang belum ada yang terbukti gitu. Belum ada yang terbukti orang dipenjara karena masalah utang, itu kayak belum ada teman-teman. Ya mungkin kalau ada pun itu si orangnya itu uangnya banyak mungkin ya, jadi sebisa mungkin orang ini dipenjarakan lah gitu. Tapi kalau untuk pinjol sih jarang banget teman-teman, bahkan kayak nggak ada gitu ya. Tapi walaupun seperti itu ya teman-teman harus beritikat baik ya. Yang namanya pinjam harus dibayar. Setelah dibayar ya teman-teman nggak usah pinjam lagi. Kalau merasa tidak sanggup bayar, tidak sanggup pemasukan kalian itu mengimbangi dari pinjaman kalian itu, nggak usah pinjam dulu ya. Pinjamlah kalau butuh saja. Kalau nggak butuh nggak usah. Kalau kepepet ya bolehlah ya dipertimbangkan kembali. Kalau memang nggak ada pilihan, nggak ada pinjaman di temen atau sana sini, ya apa boleh buat gitu. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.